Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desinta Uji Astuti dari Program Studi Teknik Lingkungan Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai topik tugas akhir saya dalam mata kuliah Metodologi Penelitian. Jadi, topik TA yang saya ambil itu berjudul Pengelolaan Limbah Medis B3 di Klinik Gigi pada Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun outline pembahasannya, yang pertama itu adalah latar belakang, kedua kerangka berpikir, ketiga ada rumusan masalah, yang keempat ada tujuan dan manfaat penelitian, yang kelima ada tinjauan pustaka, yang terakhir yaitu adalah metode penelitian. Selanjutnya, latar belakang. Limbah klinik adalah limbah yang dihasilkan selama pelayanan pasien secara rutin, pembedahan dan unit-unit risiko tinggi. Limbah ini mungkin berbahaya dan mengakibatkan risiko tinggi infeksi kuman dan populasi umum. Joko 2001. Pelayanan medis klinik gigi menghasilkan produk sampingan berupa limbah medis. Hal ini menimbulkan masalah yang mencemari lingkungan dan jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan penularan kecelakaan dan penyakit. Sekitar 70-90% limbah padat yang berasal dari instalasi kesehatan merupakan limbah umum yang menyerupai limbah rumah tangga dan tidak mengandung risiko. Sisanya, 10-25% merupakan limbah yang dapat menimbulkan berbagai jenis dampak kesehatan karena dipandang berbahaya. Produksi limbah medis padat rumah sakit di Indonesia secara nasional diperkirakan sebesar 376,89 ton per hari. Astuti 2014. Limbah rumah sakit dibagi menjadi dua secara kelompok umum, yaitu limbah medis dan limbah non-medis. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini berisi alur dari penelitian yang akan dilakukan secara garis besar. Nah, yang pertama di sini ada permasalahan limbah medis terjadi di daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di klinik daerah Sleman. Selanjutnya ada limbah pada klinik yang tidak dapat diolah dengan baik. Terus pengolahan limbah medis yang tidak konsisten menjadikan dekomposisi limbah menjadi tidak sempurna dan menimbulkan tumpukan sampah. Nah, solusinya itu dari topik tugas akhir yang saya ambil, yaitu pengelolaan limbah medis B3 pada klinik gigi di Kabupaten Sleman. Lalu ada karakteristik limbah medis B3 pada klinik gigi. Terus yang terakhir itu ada mengetahui dampak dari limbah B3 itu sendiri terhadap lingkungan di sekitar klinik. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi yang pertama itu, berapakah jumlah timbulan limbah B3 yang dihasilkan dari klinik gigi di Kabupaten Sleman? Lalu yang kedua ada bagaimana efisiensi penyisihan setiap limbah B3 pada kawasan klinik gigi tersebut. Nah, adapun tujuan dan masalahnya, yang pertama itu, tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi aktivitas pembuangan limbah B3 pada klinik gigi daerah Sleman, yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan juga dapat menyebabkan penyakit apabila tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, untuk manfaat itu sendiri, manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi apa saja yang termaksud limbah B3. Yang kedua, memberikan informasi dan mengetahui untuk masyarakat umum terkait bahaya yang dapat ditimbulkan dari limbah B3 tersebut. Adapun selanjutnya itu ada ruang lingkup. Ruang lingkup pada penelitian ini yaitu yang pertama limbah bahan berbahaya dan beracun, yang kedua ada kandungan berbahaya dalam limbah B3, yang ketiga yaitu dampak dari limbah B3 yang tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya ada tinjauan pustaka.
Pengelolaan masa pakai B3 dengan yang cermat tidak hanya meminimalkan resiko terhadap manusia dan lingkungan, tetapi juga mengurangi biaya. Penyimpanan B3 adalah teknik kegiatan penempatan B3 untuk menjaga kualitas dan kuantitas B3 dan atau mencegah dampak negatif B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Namun demikian, B3 lambat laun akan mengalami kerusakan karena dimakan usia. Karena lamanya bahan-bahan tersebut, baik lama pakai maupun lama disimpan, atau disebabkan oleh keadaan lingkungan. Sumber-sumber kerusakan B3 diantaranya disebabkan oleh udara, cara penyimpanan, benturan, paparan, sinar ultraviolet, maupun api kebakaran. Udara mengandung oksigen dan uap air. B3 harus disimpan di dalam wadah yang tertutup. Apabila setelah digunakan wadah tempat penyimpanan tidak segera ditutup atau penutupnya tidak rapat, maka dapat merusak B3 karena B3 diantaranya merupakan bahan yang mudah teroksidasi dengan adanya oksigen di udara. Selanjutnya itu ada limbah B3. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, bahan berbahaya dan beracun yang disingkat B3 adalah suatu zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dicemarkan dan merusak lingkungan hidup atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah medis. Limbah medis adalah sesuatu yang dibuang dari sumbernya, BISOP 2001, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan. Berdasarkan sifatnya, limbah pelayanan kesehatan dibedakan menjadi dua, yaitu limbah medis dan limbah non-medis. Yang pertama itu limbah medis adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitotoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat yang tinggi. Yang kedua itu ada limbah non-medis. Limbah non-medis adalah limbah padat yang dihasilkan dari kegiatan di pelayanan kesehatan di luar medis yang berasal dari dapur, perkantoran, taman dari halaman yang dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya. Departemen Kesehatan 2006. Selanjutnya ini ada anggaran biaya yang seperti saya sudah cantumkan. Sekian dari presentasi saya kali ini. Bila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.